Kota Karawang dikenal sebagai kota pangkal perjuangan atau lumbung padi yang ikut memberikan sumbangsi besar bagi program swasembada pangan kala itu. Dengan menyimpan sejarah di masa lalu dan hingga saat ini peninggalan itu masih beroperasi hingga menjadi tempat wisata untuk mengenang tokoh-tokoh dan cerita masa lalu. Karawang tak pernah bisa dipisahkan dari peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Pada hari itu terjadi peristiwa penculikan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ini. Upacara bersejarah pada puncak yang menjadi kemenangan bangsa Indonesia selama ratusan tahun untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Ini bukan peristiwa tiba-tiba tanpa perencanaan, namun dari buah gagasan, idealisme, dan bulatnya tekad yang muncul dari rempatan dari tempat peristiwa yang melibatkan anak-anak bangsa. Pada tanggal 6 Agustus 1945, militer Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima, Jepang. Serangan bom yang menewaskan lebih dari 100.000 orang ini banyak menurunkan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, militer Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Serangan bom atom kedua ini memaksa tentara Jepang menyerahkan kepada sekutu. Pada 14 Agustus 1945, pasukan tentara Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara Yalut Masrekal Tera Uchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia karena hal ini merupakan hak masalah rakyat Indonesia sendiri, tidak bergantung kepada negara dan bangsa lain. Sedangkan golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir, misalnya pernyataan dari bangsa-bangsa lain dengan melampiaskan tanda tangan atau lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh segelombang pemuda yang dikomandai Sukarni, Wigana, dan Khairul Saleh. Dari pengumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno dan Hatta yang termasuk golongan tua saat itu menuju Rengas Dengklok, tempat jauh dari Jalan Raya Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar jauh dari pemerintah Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi ulah perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wigana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok menuju rumah Laksamana Tadashamaida yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum ada kata sepakat mengenai kepastian isi dan reda soal dari dakwah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sajuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang mengalami banyak perubahan dan akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.